Butterfly Club. Joel melaju dengan pesawat menuju lokasi yang ditunjukkan anak buahnya. Tanpa dia sadari, Pasco mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik David yang ada di mansion besar itu. Tatapan mata Joel begitu dingin dan datar. Dia benar-benar akan mengunjungi seseorang yang masih keluarga kandungnya. Beberapa kali pria itu menyalip mobil yang ada di depannya sehingga membuat para pengemudi mengumpat aksi pria itu. Aku harus memperjelas ini. Jika bukan kau yang menyuruh secara langsung, maka aku takkan mengusikmu. Tetapi jika kau berani sekali saja bermain-main dengan orang-orangku, maka bersiaplah menghadapi kematianmu, batin Joel. Pria itu melaju menuju sebuah klub malam bernama Butter Club. Sebuah klub malam yang ternyata milik Pasco namun disembunyikan informasinya dari publik. Orang-orang mengetahui tempat itu milik seorang pebisnis dari luar negeri. Tempat itu sering dijadikan tempat pertemuan dan perkumpulan kelompok-kelompok mafia besar di dunia. Kenapa mereka di tempat ini? Batin Joel sambil menatap klub malam itu. Dia tahu itu milik Pasco. Dengan langkah dingin dia masuk ke dalam bar itu. Matanya menelisik setiap orang yang ada di sana. Ada beberapa yang jelas dikenalinya. Suasana klub malam yang selalu ramai. Banyak orang bergeliat menarik ke sana kemari, seperti orang gila untuk menghilangkan stres atau hanya untuk mencari kesenangan belaka di dalam klub malam itu. Musik terdengar menggema di dalam ruangan itu membuat suasana semakin meriah. Lampu warna-warni dan bau alkohol sangat tercium tajam di dalam ruangan besar itu. Joel melangkah masuk. Dia disambut oleh beberapa bawahannya yang sudah menunggunya di sana. "Di mana mereka?" tanya Joel. "Di lantai 2, Tuan. Kami sudah memastikan kalau mereka di sini," ucap bawahannya itu. Joel mengeluarkan sebatang rokok dari kantong jasnya. Dia menyalakan pemantik apinya dan berjalan menuju lantai 2 sambil menyesap rokoknya yang sudah menyala. Pria itu hanya akan merokok jika dia menghadapi situasi sulit seperti ini. "Apa yang mau kau lakukan, Joel? Dan kenapa sampai sekarang kau belum mengungkap jati dirimu yang sebenarnya?" batin Pasco yang juga masuk ke dalam klub malam itu namun melalui pintu masuk khusus yang sudah didesain untuknya. Pria sangar itu mengawasi Joel melalui kamera tersembunyi yang dipasang Pasco di setiap sudut ruangan itu. Pasco, David, dan Outnell memang tahu kalau Joel adalah adik kandung William, leader Tiger, namun mereka belum tahu asal-usul pria itu. Joel belum pernah mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, entah apa yang terjadi pada masa lalu pria itu. Sahabat-sahabatnya juga tak mempermasalahkan hal itu selama Joel nyaman dan tidak terbeban. Akan ada saatnya Joel membuka identitasnya sendiri suatu saat nanti. Joel menaiki tangga menuju lantai 2. Semua orang di lantai 2 itu menatap ke arah kedatangan pria tampan yang wajahnya cukup mirip dengan seorang pria bertato dengan tubuh besar yang tengah duduk bersama seorang wanita di sudut ruangan itu. "Tuan, mau bermain denganku?" goda seorang wanita seksi sambil mengusap dada Joel dan melemparkan tatapan menggoda sambil mengusap-ngusap bibirnya sendiri. Joel menangkap tangan wanita itu dan mengempaskannya dengan kasar. Dia mengambil rokoknya dari bibirnya dan Cus, pria itu menekan rokoknya yang masih menyala ke kulit bahu wanita itu sebab amarahnya mulai membuncah saat ini. Apa yang kau lakukan? Hiks, kau merusak kulitku." Rintih wanita itu meringis kesakitan sehingga menarik perhatian semua orang. "Jangan sekali-kali kau menyentuhku dengan tangan kotormu itu, Jalang," umpat Joel sambil mendorong wanita penggoda itu ke lantai dengan kasar. Joel berjalan mendekati William. Pria itu tengah menatapnya saat ini, dan ada seorang gadis cantik di sampingnya yang jelas Joel tahu siapa perempuan itu. "Bella?" Ini semakin menarik," batin Joel saat melihat saudara tiri Diandra di sana. "Apa wanita itu ada hubungannya dengan penculikan Diandra?" batin Joel. Bahkan Pasco yang mengawasi mereka dari ruangannya saja terkejut melihat Bella di sana duduk di atas pangkuan William. Beruntung Joel memakai tato palsu di wajahnya sehingga tidak banyak yang mengenal dirinya di sana. Penampilan pria itu benar-benar berbeda malam ini. "Wah, adikku yang tampan ternyata mengunjungi kakaknya," ucap William sambil menatap Joel sambil tersenyum sinis menatap adik kandungnya itu. "Siapa dia, sayang?" tanya Bella yang menempel di dada William seperti seekor cicak menjijikkan. Pakaiannya bahkan sangat tipis.
Hampir saja Joel mengumpat wanita yang hanya memakai penutup bagian bawah dan dada itu sama saja tidak memakai baju. Adik-adikku sayang, duduklah dulu, tutupi tubuhmu, aku tak ingin orang lain menikmati ini sebelum aku, ucap William sambil meremas buntalan bola di dada wanita itu membuat Bella mulai menggila. Bella duduk manis di samping William, tampaknya wanita itu mulai gila. Dia memakai pakaian bulu yang tebal dan panjang untuk menutupi tubuh seksinya. Cuy, menjijikkan. Carilah kamar bodoh, umpat Joel yang melemparkan tatapan sinis ke arah William. Cak, oh ayolah adikku sayang, jangan membuatku tertawa karena ucapanmu. Kau terdengar seperti pria tua, ucap William. Diam kau, aku langsung saja. Anak buahmu melakukan kekacauan di area 88 dan kau tahu akibatnya bukan? Ucap Joel yang menyampaikan kekacauan itu sambil menutupi fakta kalau Dianra orang yang dekat dengan mereka menjadi korban. Apa? Itu tidak mungkin. Sejak monster itu menetapkan area 88 kami tidak pernah menyentuh area itu. Ucap William menyangkal kalau anak buahnya mengusik ketenangan area 88. Joel melirik Bella, William sadar akan tatapan Joel. Ikut aku, kita bicarakan di ruangan lain. Ucap William yang seketika itu paham dengan maksud Joel. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Bella yang mulai menggeliat seperti cacing kepanasan. Dia saat ini berada di bawah pengaruh obat-obatan. Oleh karena itu, Bella akan cepat lupa wajah seseorang jika jarang menemui mereka. Aku ingin menyelesaikan sesuatu, kau pulanglah. Pengawalku akan mengantarmu, ucap William. Tapi aku masih ingin bermain-main, raca wanita yang sudah mabuk itu sambil mengusap-usap dada William. Tenang saja sayang, kita akan bermain nanti, ucap William sambil mengecup pipi wanita itu sebentar. Baiklah, ucap Bella. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu, ucap Joel yang merasa risih melihat drama mereka berdua. Dia lebih baik menonton drama David dan Dianra yang benar-benar menyenangkan daripada melihat kedua manusia itu saling mencumbu. Kau masih sama seperti dulu, tidak sabaran, ucap William sambil berjalan di depan diikuti Joel. Dan kau masih sama seperti dulu, pemain wanita, ucap Joel. Tidak lagi Joel, hanya dia yang ada di hatiku sekarang, ucap William dengan nada ambigu membuat Joel mengernyitkan keningnya. Sepertinya kau sudah tidak normal, ucap Joel namun dibalas dengan gidikan bahu oleh William. Sementara itu Pasco mengawasi mereka dari ruangannya. Apa William tidak tahu pergerakan anak buahnya? Sepertinya ada pengkhianat di kelompok itu. Apa kau masih sama seperti yang dulu William? Atau kau sudah berubah sampai ada yang berani mengkhianatimu? Gumam Pasco sambil menatap layar komputernya.